Kebetulan pada hari yang pertama setelah saya meninggalkan ruangannya Pak Harto memberikan saya folder, itu berisi di dalam map itu berisi surat-surat dari para kreditur Garuda. Karena Garuda sudah bangkrut waktu itu, utangnya Garuda 16 miliar, kerugiannya 16 miliar, equity-nya minus 3 triliun. Jadi siapa yang belajar accounting di sini itu kan sudah technically bangkrut. Karena Garuda sudah secara teknis bangkrut, maka pengutang atau kreditur itu ingin memainkan Garuda, lalu pesawatnya yang terbang ke Singapura ditahan di Singapura. Berarti Garuda sudah tidak bisa terbang lagi. Grounding namanya. Nah, Pak Harto ini orang yang memiliki apa yang saya namakan pride, kebanggaan. Dia punya pride salah satunya untuk Garuda. Dia bilang, saudara menteri, Garuda ini mau dibangkrutkan. Saya tidak mau Garuda ini tidak terbang. Lakukan apapun yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan Garuda supaya dia terus terbang. Bayangkan, saya belum tahu Garuda itu binatang kayak bagaimana. Udah dalam keadaan begitu, ya tentu ya baik Bapak Presiden saya pelajari. Dalam perjalanan pulang, dia memang Garuda sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Saya panggil direksi, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab apa yang diperlukan untuk bisa menyelamatkan Garuda. Nobody. Waktu itu belum ada masuk. Kalau ada masuk, saya sudah langsung angkat dia. Nah, tidak ada satu. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa saya harus mencari pemimpin baru. Prinsip manajemen. Salah satu lagi yang saya mau berikan, yang saya anut selama ini adalah bahwa organisasi apapun, bahkan negara bangsa, hanya akan sebaik pemimpinnya. Oleh karenanya, jika bermasalah, cari pemimpin. Nah, pada waktu itulah saya mengatakan bahwa saya harus mengganti diri Garuda. Tapi ada masalah. Waktu itu saya sudah punya staf. Berapa orang, ada Ruru, ada kebanyakan, saya sudah ambil staf. Kesimpulan saya adalah untuk bisa potensi penyelamatan Garuda, saya harus menempatkan dirut baru. Tapi ada masalah di situ. Kenapa? Karena dirut Garuda pada waktu itu Pak Supandi, Marsikal 2 Bintang, ini adalah mantan ajudan Pak Harto. Dan semua orang yang kenal Pak Harto, dekat dengan Pak Harto, termasuk para menteri, mengatakan don't touch anyone close Pak Harto. Jangan sampai Anda mengutak-utik dirut Garuda itu, karena dia adalah mantan ajudan Pak Harto. Bagaimana saya harus bersikap menurut Anda dalam kondisi seperti itu? Bahwa tidak pernah ada orang dekat Pak Harto yang bisa diganggu. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang diberi tugas oleh Pak Harto, lakukan apapun untuk bisa menyelamatkan Garuda. Orang pemimpin harus punya courage. Salah satu kriteria seorang pemimpin harus punya keberanian. Tanpa keberanian tidak akan bisa menembus hal-hal yang sulit. Maka dengan segala keberanian yang saya miliki, saya menghadap kembali ke Pak Harto. Bukan hanya Garuda saja, waktu itu ada beberapa, tapi Garuda salah satu yang saya bawakan ke Pak Harto. Saya menghadap Pak Harto, dan bayangkan saja, dalam kondisi krisis, saya harus bolak-balik berhadapan dengan Pak Harto, dan setiap berhadapan dengan Pak Harto selalu one-on-one. Tidak pernah dia bawa staf, saya tidak pernah bawa staf. Saya datang lagi kepada Pak Harto, Bapak Presiden, saya sudah temukan solusi penyelamatan Garuda. Dia begitu senang. Oh iya ya, bagaimana? Sebelum saya menghadap Pak Harto, saya berspekulasi. Kemungkinan pertama, Pak Harto mengatakan ganti direksi tapi jangan ganti dirutnya.
Kemungkinan kedua, beliau mengatakan, coba pelajari lagi. Kemungkinan ketiga yang terburuk, wah kamu ini tidak mengerti, udah kita tidak usah bicarakan. Mungkin saya berakhir di situ. Tapi apapun konsekuensinya, itulah keputusan saya dan itulah yang mesti saya lakukan. Saya menghadap kepada Bapak Presiden, saya harus mengganti dirut Garuda. Bayangkan, saya harus mengganti dirut Garuda. Saya lihat mukanya, tidak marah, bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Beliau mengatakan begini, Saudara Menteri, jangan hanya dirutnya diganti saja seluruh direksi di situ mafia sudah 7 tahun. Coba kalau saya tidak berani, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ada satu hal yang saya ingin tes dari seorang sahabat. Ingat kata-kata beliau, mengatakan lakukan apa saja yang diperlukan untuk menyelamatkan Garuda. Maka yang dilakukan, yang perlu dilakukan adalah mengganti dirut. Dari waktu saya menghadap kepada beliau, katakan saya harus ganti dirutnya, itulah yang perlu dilakukan. Dan saya ingin tes. Boleh jadi Pak Harto mengatakan tidak bisa. Kalau dia mengatakan tidak bisa, berarti dia pemimpin yang tidak komited kepada janjinya kepada saya. Karena dia berjanji kepada saya, lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Garuda. Jadi seorang pemimpin haruslah bisa memegang teguh janjinya kepada anak buahnya. Itu yang menurut saya bisa belajar dari seorang Soeharto. Lalu kamu kan tanya mengenai bagaimana BUMN ke depan. Jadi begini, untuk bisa mengangkat BUMN ini kan harus ada strateginya. Nah, strategi yang saya adopsi untuk membangun BUMN ini ke nilai yang tinggi, itu yang saya namakan proses restrukturisasi, baru profitisasi, sesudah profitisasi baru privatisasi. Karena melalui privatisasi itulah kita jual sebagian, duit masuk, bayar utang. Bisa dikatakan kan tidak bisa langsung privatisasi karena terlalu murah kalau privatisasi pada waktu itu. Maka saya harus menyusun strategi yang saya namakan restrukturisasi, termasuk holdingisasi yang sekarang sedang giat-giatnya dilakukan oleh Menteri BUMN yang ke-8 Ibu Rini. Jadi semua roadmap yang saya bangun pada waktu itu sekarang masih berjalan. Kalau tidak ada roadmap, tidak ada strategi, maka mungkin menteri satu ke menteri lain tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi karena saya sudah bangun roadmapnya, mulai daripada restrukturisasi, melahirkan profitisasi, dan dari situlah baru kita mulai privatisasi. Dan itu berjalan sampai sekarang, sehingga apa yang bisa saya lakukan sebagai pembenahan, Garuda saya benahi, Mandiri saya benahi. Mandiri ini juga menarik karena dari 4 bank pemerintah, yaitu Budaya Bandara Negara, kemudian Bank Pembangunan Daerah, 4 tempatnya sudah kolaps. Kenapa? Yang ngutang itu para konglomerat, para konglomerat bangkrut, dia nggak bisa bayar. Ya, ini kita harus selamatkan. Maka saya putuskan untuk memerger 4 bank ini. Nah, ini juga sebenarnya dengan Pak Harto tidak ada masalah. Saya datang ke Pak Harto, Bapak Presiden, 4 bank ini harus kita merger. Pak Harto usulkan, kalau begitu Bank Budaya saja yang tak bertahan, 3-tiganya itu dimasukkan ke dalam Bank Budaya. Saya mengatakan, Pak, tidak bisa begitu, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita pertahankan Bank Budaya, berarti kultur daripada bank baru ini tidak berubah. Dan apa yang membedakan Bank Budaya dengan yang lain-lain? Tidak ada. Jadi ini harus di merger total dengan membentuk satu bank yang baru.
Ini saya lihat ya, Pak Harto itu sebenarnya kalau diajak berdialog, masuk di akalnya dia terima. Itu tidak, oh begitu ya? Iya, oke, kalau begitu merger saja, namakan itu bank catur. Bagi saya nama tidak jadi soal. Yang penting yang prinsipal adalah bahwa tidak bisa salah satu dijadikan sebagai induk. Empat-empatnya sama dan harus membangun satu bank yang baru. Beliau mengatakan bank catur, tapi waktu beliau lengser dan Pak Habibie menjadi presiden, Pak Habibie tanya saya, itu bank dari mana tadi? Saya bilang, ya Pak, kita sudah mau berja, namanya bank catur. Jangan bank catur, namakan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu Pak Habibie yang beri nama. Kira-kira begitu ya. Kalau IMF, resepnya sederhana saja, jual seluruh BUMN kamu. Karena menurut dia, kau sebagai pemerintah tidak seharusnya berbisnis. Jadi saya sampai ke Washington bertemu dengan 8 orang direktur dari IMF dan 8 orang direktur dari Bank Dunia yang 16 itu menyerang saya agar saya jual saja semua BUMN. Saya masalah kita kan, tapi saya kan tidak mau kalau saya jual itu barangkali ya kalau saya itu menerima tuntutan dari IMF dan Bank Dunia, kita sudah tidak punya BUMN sekarang ini. Dan itu saya bangga bahwa saya menolak untuk menjual BUMN itu dengan kata-kata bahwa saya ini adalah businessman masuk di government. Tapi mereka masih mengatakan iya, walaupun kau itu businessman, setelah kau jadi pemerintah, kau tidak bisa berbisnis sebagaimana baiknya swasta, maka jual kepada swasta. Saya tanya lagi kepada mereka, tunjukkan kepada saya satu perusahaan swasta di Indonesia yang punya kapasitas untuk membeli BUMN saya. Tidak ada satupun yang berbicara karena saya tahu bahwa tidak ada satupun swasta kita pada waktu itu masih survive. Semua masuk di ICU. Dengan tidak adanya jawaban, ada satu dari antara mereka, apa yang Anda ingin lakukan? Saya keluarkan saya punya blueprint yang terdiri restrukturisasi, profitisasi, privatisasi. Ini yang saya ingin lakukan. Selama saya tidak ada satupun yang menuntut saya bukan masalah itu. Nah, tapi kan kita belum jualan. Kita sudah perlu capital inflow masuk ke Indonesia. Nah, di dalam ilmu pemasaran ada yang disebut psikologi pasar, market psychology. Apa yang saya lakukan? Saya terbang dari Washington ke New York karena center daripada bisnis itu ada di New York. Lalu yang saya temui adalah 2 tokoh yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi pasar. Kedua tokoh itu adalah satu Henry Kissinger, kedua Soros. Henry Kissinger yang sudah pernah saya kenal karena waktu datang ke Indonesia saya datangkan, ada di dalam itu. Saya sudah kenal. Saya minta Henry Kissinger untuk bantu saya mengumpulkan 40 pengusaha terbesar di Amerika, di Wall Street. Satu. Kedua, saya bertemu dengan Soros. Waktu itu Soros adalah acuan daripada alur investasi. Apa yang terjadi adalah bahwa besoknya keluar di media, Henry Kissinger mengatakan Indonesia sekarang sudah bagus dan seharusnya investasi sudah bisa kembali ke Indonesia. Soros di koran mengatakan kami akan mengambil langkah-langkah untuk bisa berinvestasi di Indonesia. 2 statement ini saja, kalaupun mereka tidak masuk ke Indonesia, 2 statement ini saja sudah mempengaruhi pasar. Market psychology telah jalan dan mulai dari situ investor mulai masuk.